Saya Andi. Angkat diri Bapak. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Rismo. Andi. Michael. Halo, saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Aksan. Dokter. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui? Bapak? Ini siapa? Sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik Pak. Sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjaga pengelola informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami mau menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat PPID di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menemuinya. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian jawab Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Ya, jangan potong dulu, kan satu Ini apa telunjuknya Pak? Ini apa? Ini enggak Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. Iya. Ini saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Bukan di sini, saya prosedurnya negara. PPID, saya yang pimpin. Oke, saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya, ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Betul. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Ntar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja, enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Kita tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi, ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk, ayo duduk. Duduk, kita enggak boleh. Kita enggak boleh duduk. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Sudah? Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kan sudah kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari itu Mas. Silakan Bapak. Ya, udah. Iya. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga Karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyi? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang Apa ya. hafal? Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas Pak, ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham. Bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka Baik, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan membahas komentar netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Nah, baik, kita lihat dari komentar saudara kita yang pertama. Di sini rakyat mengatakan, semoga Tuhan Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka-mereka yang kekeh istiqomah menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik tercinta ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dari saudara kita Mohem Huge. Dia mengatakan, demi duit miliaran yang menggiurkan ternak-ternaknya, manusia keke ngeyel mempertahankan kebohongan-kebohongan, melindungi yang salah. Oke, kita lanjut lagi. Secepatnya agar ditangkap Pratikno dan Ova Emilia, rektor UGM, karena dua orang ini dalang kisruh di UGM terkait ijazah palsunya Pak Jokowi kita. Bela Jokowi akhirnya terperangkap hukum juga. Segera proses hukum UGM dan Jokowi. Nah, beginilah kalau kampus jadi sarang penjahat, di mana para profesor UGM tidak punya nyali lagi ya teman-teman. Begitu dong, daripada nggak kelar-kelar, mundur saja. Nah, semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu Dr. Tifa CS sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan demi mengungkap kebenaran. Termul masih saja ngeyel ijazah Jokowi bodong, tidak terima jika seret termulnya sekalian. Layak rektor Universitas Gajah duduk dipecat saja diganti. Masih banyak orang yang cerdas, jujur, pintar, kerja keras untuk UGM. Baik, kita lanjut. Tolong semua civitas akademik UGM luruskan pejabat kalian yang tidak benar itu. Kita lanjut. Negara apa ini hantu? Apa yang ditutupi di sini? Semua yang membela ijazah Jokowi harus diadili semua. UGM harus bertanggung jawab, semuanya harus dipidana termasuk pengacaranya. Nah, jika ijazah itu asli, pasti penerimanya juga ramah. Nah, koplak gitu pejabat. Pada parah kalian ini memaksa uang rakyat, tapi otak kalian double hanya demi si Jokowi laknatullah. Nah, jalani dulu proses hukumnya, bara boleh mundur, akui dulu, nyatakan dulu bahwa UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi itu. Nah, akhirnya Ibu Ova Emilia ada kebenaran melindungi ijazahnya palsu Jokowi dan Pratikno. Memang harus dimusnahkan semua orang-orang seperti ini melindungi ijazah palsu padahal mereka orang yang berpendidikan. Jika hanya dengan uang sogok, maka kami juga rakyat Indonesia bisa. Sebenarnya gimana sih? Apa ijazah itu gak jelas identitasnya asli apa palsu? Kok UGM merahasiakannya? Dari sini berlagak taat aturan, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan? Nah, diduga semua instansi sudah diintervensi ataupun diancam, ditekan oleh tokoh kuat. Pihak UGM betul-betul merendahkan diri mereka, seakan bukan setempat akademisi. Lihat yang baju coklat kayak baru lulus sekolah, memalukan saja.
Semoga perjuangan kebenaran dan keadilan sosial Bu dari Tifa CS agar diangkat saja dan jadi Menteri Pak Prabowo agar mikirin kenegaraan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut. Jika benar Jokowi lulusan FAK Kehutanan, UGM cukup tunjukkan SK Yudisium, Skripsi Lab, KKN, dan lain-lain. Tidak perlu debat, UGM jadi pahlawan kejujuran yang berhasil menghentikan perdebatan. Yang saya heran, pejabat kok mau jadi penjilat, harusnya dibayar rakyat kerja dengan adili uang untuk rakyat. Menjilat pada orang yang diduga salah, kalau benar berita mundurnya Rektor UGM karena ijazah Jokowi, semoga ini benar adanya. Nah, Jokowi pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat ini. Kami mohon atas kuasamu agar tampakkanlah atau berikanlah hukuman kepada orang-orang yang berbohong, berkata yang tidak sebenarnya agar masalah ini cepat selesai. Dari Al-Kafibri, dia mengatakan rakyat Indonesia yang sejati ialah mereka yang menegakkan kebenaran, bukan yang suka membela kemungkaran. Jika benar Anda cinta Indonesia, minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya dan diuji keasliannya secara independen. Jika tidak ada jika Anda adalah rakyat Indonesia yang termuak, cepat panggil saja diperiksa nanti. Daripada rakyat yang bertindak, itu rakyat Solo sudah muak dengan keluarga ini. Nah, semakin berlarit-laritnya kasus ijazah palsu Jokowi, mau tidak mau mencoreng muka pemerintah yang terkesan lemah, tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Baik, kita lanjut lagi. Rakyat dosa apa kok para pejabat jadi ternak Jokowi? Kalian para pejabat saya mau tanya, kalau Jokowi mati, apa kalian ikut mati? Nah, di sini tidak akan selesai kalau tidak ada orang yang jujur, terutama penegak hukumnya, baik itu polisinya dan hakimnya. Jelas sudah melanggar hukum tapi masih dibelain. Kebenaran semakin terbuka, maju terus orang-orang yang jujur demi kebenaran rakyat Indonesia bersatu. Benar, yang menghalangi dan menutup-tutupi kejahatan harus dipenjarakan. Benarkah UGM bisa mengeluarkan ijazah tanpa menjalani penuh perkuliahan? UGM sangat baik namanya. Kalau bisa keluar ijazah palsu, akreditasinya bagaimana? Nah, di sini kita tahu bahwa banyak yang membenci Jokowi karena tampakanlah buat kita semua yang benar itu tetap benar dan tampakannya yang salah itu tetap salah. Nah, Vanolobulo mengatakan, rakyat cerdas, mari pertahankan negara ini untuk tidak hanya dengan satu orang keluarga kelompok merasa dan jelas berkuasa. Nah, di sini selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalan jika terkait Jokowi dan gerombolannya. Gara-gara satu orang mendadak, banyak pejabat tergagap-gagap menghadapi orang-orang yang ingin mengungkap keaslian ijazah seseorang yang diduga aspal. Maju terus para pahlawan pembongkar ijazah aspal. Baik teman-teman semuanya, sekian video hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.